kok bisa dalam sini? Untuk kepercayaan yang besar karena teman-teman dari bukan KAJ boleh berdiri barangkali yang menginisiasi melalui Run for You. Tentu saja atas syukur. Ini monggo silakan direkam segala sisinya. Akan dimulai dengan Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suhadir. Silakan. Terima kasih atas kehadirannya para tamu yang terhormat. Untuk para tamu terhormat diperkenankan untuk berdiri di depan sebelum acara kita dimulai. Silakan Bapak Ibu. Perkenankan saya untuk melakukan revisi. Tadi ternyata untuk perwakilan dari Dirjen Bimbingan Masyarakat oleh Kementerian Agama tadi langsung didatangkan oleh Bapak Direktur, Bapak Palma. Terima kasih Bapak. Mari kita merayakan acara kita dengan mendengarkan kata sambutan yang meriah dari Bruder tercinta, Bruder Petrus. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, suster, Romo Kanjeng, Bapak Uskup, Romo Vikep, dan para Romo Salib Suci Cilincing. Dan sungguh kembali saya mengatakan ini syukur yang luar biasa. Kumpulan dari cinta-cinta banyak orang boleh terbentuk rumah antara ini. Bacaan tadi dikatakan dalam Injil itu kan yang disuruh berjaga-jaga. Ketika saya ditelepon Romo Edi untuk fungsi pertama yang bikin, waduh yang gila pertama ya aku toh. Lalu saya dikenalkan dengan Dr. Hervita segala macam. Ada Run for You katanya mau lari untuk ODGJ. Oke, kita kan duit Run for You jadi tanahnya belum terbeli. Duitnya gak ono. Rencana beli 400 meter yang di Solo yang siap duitnya ternyata tidak jadi dibeli. Dan syukur pada Allah, pada bulan Juli saya ngomong sama Romo Fikir, Romo doain Agustus semoga bisa terbeli. Syukur pada Allah, dari 400 nggak terbeli, 1.600 terbeli. Lalu ketika tanggal 14 September itu Bapak Kardinal itu tanya kepada kita, udah apakah duit Run for You terpakai untuk beli? Oh tidak Romo, saya itu jawab. Jadi tetap masih cukup. Jadi akhirnya duit yang Run for You bisa memulai bangun tempat ini
Dari dana itu saya bikin 4 proposal, sampai detik ini belum dikirim-kirim. Tapi rumah bisa jadi, dan atas kebaikan dari Pak Budi yang memberi jaringan, Pak Agus yang memberi konblok, Pak Sitanggang yang memberi semen dan lain-lain, dan Bu Lucy yang memberi tiplek segala macam, Bu Mega, dari banyak pribadi, karena cinta dikumpulkan Pak Herman, boleh jadi rumah antara dengan dana awal dari pukat 3 miliar. Doain kami boleh berubah, boleh melayani, dan boleh menyapa semakin banyak orang, dan rumah ini menjadi rumah berkat. Dan hari ini saya bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena mikir macam-macam, tinggal mikir bangun lansia 3. Sisa ini kami serahkan Dr. Helvita, silahkan urus baik-baik. Saya mau cuti dulu. Tapi sebelum cuti, saya minta pada Romo Kardinal mobil listrik. Terima kasih. Semoga ini boleh menunjukkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Sepak terjangnya tidak diragukan lagi ya berbeda ya. Langsung jadi polgas. Selanjutnya mari kita dengarkan perjalanan kisah kasih untuk pembentukan rumah antara Naraya Kandarpa dari Dr. Helvita. Bapak Uskup, Romo Viken, Romo, Bruder, Suster, para frater, juga Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ngikutin misa tadi ternyata saya tersadarkan bahwa saya pernah berangkat pertama kali sekolah, dan saya pernah punya mimpi di bulan Oktober tahun 2007, pengen banget punya rumah antara untuk Indonesia. Saya baru saja pagi ini menyadari bahwa 17 tahun kemudian digenapi dengan luar biasa atas bantuan Allah dan kita semua yang ada di ruangan ini, rumah antara pertama di Indonesia boleh dikembangkan di tempat ini. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa selama ini teman-teman kami para pejuang untuk kesehatan jiwa selalu hanya punya urusan antara rumah sakit, puskesmas ke rumah. Padahal tidak jarang kami semua belajar bahwa kadang-kadang rumahlah pemicu pertama munculnya masalah kesehatan jiwa itu. Ketika kemudian ada perasaan kurang dihargai, ketika kemudian ada kesempatan yang tidak mungkin bisa diraih dalam hal ini pendidikan yang rendah, ada rasa kesepian dan kemudian ketidakcukupan secara ekonomi. Lalu kemudian beberapa teman-teman akhirnya berlanjut mengalami gangguan jiwa. Jadi kadang-kadang ketika pulang ke rumah, banyak sekali teman-teman yang mengatakan gak bisa ya saya dirawat lebih lama karena saya merasa belum siap untuk pulang ke rumah. Sehingga saya sudah tahu perjalanannya ketika pulang lalu kembali lagi untuk dirawat, dan terus siklusnya menjadi tidak punya kehidupan sosial yang lain, tidak punya kesempatan yang lain. Tapi Tuhan berkarya dengan luar biasa sehingga rumah antara ini muncul menjadi kebutuhan untuk kita semua. Dan bukan hanya itu, mimpi kedua saya adalah tidak membangun rumah ini hanya dari sektor kesehatan, karena pasti tidak cukup tangan kita untuk menjangkau ke sana. Bersama dengan saya, kami bermitra banyak. Nomor satu tentunya yang mengumpulkan kami semuanya, kami terdiri dari berbagai macam profesi, salah satunya adalah profesi psikologi. Boleh saya minta perwakilan Bu Indeke yang tadi memimpin kita berdoa Rosario untuk juga bergabung bersama-sama dengan kami di DCE pada waktu kita pertama kali menginisiasi pertemuan. Lalu kemudian teman berdatangan, yang kedua adalah Ibu Ibnu Rini, boleh berkenan berdiri. Bu Rini atau kami memanggilnya Bu Derin adalah beliau yang kemudian mengembangkan banyak modul yang berhubungan dengan keluarga. Karena Bude selalu meyakinkan saya bahwa teman-teman kalau pulang butuh keluarganya juga dibantu untuk tahu bagaimana caranya menanggapi teman-teman. Sehingga kemudian Bude menyiapkan. Lalu kemudian saya juga merasa bahwa meskipun saya belajar secara teori, tapi saya tahu persis bahwa sebenarnya tidak cukup gitu apa yang disampaikan secara teori. Butuh betul memahami kebutuhan. Oleh karenanya saya bersama dengan para pejuang, ada Mas Ruby Yantoro di belakang. Boleh berdiri Mas Ruby. Mas Ruby berjuang menginspirasi kita semua untuk bisa tetap pulih. Mas Ruby akan membantu kita untuk memiliki kegiatan-kegiatan yang baik yang bisa diikuti oleh teman-teman. Kedua, teman-teman membutuhkan ekspresi dalam bentuk lukisan.
Saya mengundang Mbak Vindi, boleh maju ke depan. Mbak Vindi bisa kelihatan bersama kita semua. Oh itu dia, Mbak Vindi boleh melambaikan tangannya. Mbak Vindi Arela adalah Ketua Bipolar Care Indonesia. Kalau Mas Ruby tadi dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya. Jadi mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi perlambang kita semua. Terakhir dari yang pengelola harian, saya mendapatkan seseorang yang sangat menginspirasi saya, juga karena beliau memiliki latar belakang sebagai terapis paliatif. Jadi mereka yang kemudian putus harapan gitu karena sudah hampir dekat dengan akhir hidupnya, bisa boleh merasa sejahtera, boleh melambaikan tangan Mbak Rosita yang akan memimpin operasional harian di Rumah Antara ini membantu kami semua. Jadi terasa sekali bahwa mimpi kedua begitu nyata karena bisa dikumpulkan teman-teman dari manapun, dan hari ini saya boleh melihat bantuan dan dukungan dari pemerintah semuanya juga hadir di sini melengkapi kegembiraan kami semua. Bapak Uskup, kami dan seluruh Romo mohon kami senantiasa didoakan karena memang naik dan turun kami juga ada di tengah-tengah semua aktivitas yang kami lakukan. Tapi tadi khotbah sungguh betul-betul homili Bapak Uskup memberikan inspirasi pada kami bahwa ini adalah peluang untuk kami yang sudah diperkaya dengan berbagai macam talenta untuk memenuhi kebutuhan kami yang lain, yaitu menuju keilahian kami. Mudah-mudahan kehadiran kami semua boleh dirasakan oleh teman-teman yang berharap pada pemulihan. Terima kasih banyak untuk bantuan yang tidak pernah bisa saya sebutkan satu persatu. Kami berharap juga di hadapan para pemerintah, Rumah Antara ini boleh menjadi rumah model yang sangat baik untuk bisa ditiru rumah sakit maupun apapun yang mencari tempat-tempat yang kondisinya aman gitu. Dan ini semua dibangun dengan sangat luar biasa untuk menjadi pembelajaran kita semua. Kami mengundang siapapun yang ingin belajar di sini, siapapun yang ingin memiliki, yang mau berbagi talenta, misalnya beternak, menanam, memasak dan sebagainya, tentunya akan sangat memberikan bekal bagi teman-teman kami untuk bisa kembali ke masyarakat dan bersama dengan keluarganya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Berkenan. Mohon diperkenankan untuk konfirmasinya, saya akan memulai untuk acara kita menyampaikan satu kata, dua kata harapan dari mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Rumah Antara. Dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI atau yang mewakili, apakah ada yang hadir? Dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, apakah ada yang hadir? Mohon berkenan untuk menyampaikan harapan terhadap Rumah Antara kita. Selamat siang, para Romo, Monsinyur juga Bapak Ibu sekalian. Suatu kebahagiaan sekali. Saya Tina dari Kementerian Sosial. Saya mewakili Pak Dirjen karena pada hari ini ada rapat paripurna terkait dengan Menteri baru. Karena baru kemarin dilantik ya, jadi Pak Dirjen tidak bisa meninggalkan tempat. Tapi buat kami Kementerian Sosial, Rumah Antara ini adalah suatu berkat. Saya dalam setahun ini Romo bergerak keliling untuk melakukan bebas pasung. Kita ada 415 orang di Waingapu hanya untuk satu kabupaten. Itu ada orang dengan gangguan jiwa 415, 95 di Pasung di Mamasa, kemudian ada 105 di Batola, Barito Kuala, dan juga tempat-tempat lainnya yang saya kelilingi untuk kita melakukan bebas pasung. Jadi Rumah Antara ini merupakan suatu berkat, suatu pembuka, dan mungkin Dokter Tita tadi juga sudah bercerita salam dari Bu Emma. Mungkin kita sudah bermitra juga dari dulu ya Dokter Tita. Ini suatu impian kami juga bahwa di setiap daerah memiliki Rumah Antara. Dan mungkin dari kita umat Katolik yang bisa untuk bekerja sama sebagai swadaya masyarakat, kami rasa kami dari pemerintahan sangat menghargai apa yang sudah masyarakat lakukan untuk kita bahu-membahu, tidak bicara soal masalah golongan,
tetapi bicara bagaimana seperti yang dalam homili kita sama-sama dengarkan tadi, memanusiakan manusia. Ini suatu yang kerja berat, tidak berkesudahan, karena untung kalau Jakarta masih bisa banyak rumah sakitnya. Kalau di kabupaten lain, saya cerita sedikit saja supaya kita bisa sama-sama mendoakan bahwa daerah lain pun bisa punya rumah antara. Ini biar bisa menjadi beban doa juga ya, Suster, agar impian kita menjadi masyarakat yang manusiawi itu bisa terwujud satu langkah demi satu langkah. Karena ada suatu keluarga di mana untuk hanya mengambil obat saja dia memerlukan 200.000 untuk satu kali jalan. Sedangkan pendapatan hariannya itu adalah 30.000. Kami sudah mengupayakan obatnya gratis dengan cara BPJS, tapi kembali lagi masih banyak tantangannya untuk sekedar hanya memperoleh obat. Tapi terima kasih atas semua sumbangsih Bapak Ibu sekalian, terutama adalah yang sangat saya hargai adalah bagaimana kita membuka hati untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang memerlukan kasih ini. Semoga pengurus tidak lemah, tidak lelah nantinya. Kalau lelah kita sama-sama rest, tapi don't quit. Nah, itu mungkin untuk usaha kita bagi penanganan orang dengan gangguan jiwa. Mohon doa pada Romo semuanya agar kita apa yang kita usahakan ini semakin berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih, salam sejahtera juga dari Pak Dirjen untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya sepatah dua kata untuk harapan terhadap rumah antara dari Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Paloma, dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Uskup Jakarta, Romo Ibu, Ibu Hervita dan Ibu Bapak Suster, Ibu Bapak Saudara sekalian. Pertama-tama dulu kita bersyukur kepada Tuhan atas hadirnya rumah antara ini. Tadi awal waktu saya sampai di sini mikir kayaknya baru pertama kali ada rumah antara. Lalu tadi Bu Dokter mempertegas bahwa ini memang baru pertama di Indonesia. Ya, mudah-mudahan rumah ini menjadi tempat yang sejuk yang dapat membantu pemulihan kondisi psikologi saudara-saudara kita yang kebetulan tidak seperti yang lain. Teringat dengan ODGJ beberapa waktu lalu saya mengunjungi sentra di Bandung dalam rangka pembuatan kitab suci edisi Braille yang kita distribusi ke 37 keuskupan di Indonesia. Nah, ketika kami berkunjung di belakang dekat percetakannya itu, saya berjumpa banyak orang yang ramah sekali. Ternyata setelah saya tanya kepada pegawai di sentra itu, mereka mengatakan itu ODGJ. Oh begitu. Jadi bisa jadi bahwa kita berjumpa dengan orang-orang, teman-teman, saudara kita seperti itu, kita tidak tahu bahwa itu adalah ODGJ. Karena tampilannya biasa-biasa saja. Tapi mungkin di saat tertentu, mungkin istilah Bapak Uskup itu tidak enak ngomong, kambuh. Mungkin baru di situ kita tahu bahwa oh ternyata. Jadi sekali lagi kita berharap rumah ini menjadi tempat yang sejuk untuk bisa membantu terjadinya pemulihan, dan tentu di kejauhan kita mengharapkan bisa menjadi tempat penyembuhan yang sempurna. Dirjen Bimas Katolik
juga memberi perhatian kepada saudara-saudara kita yang mengalami situasi seperti ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama ya, demi tadi Bapak Uskup sudah sampaikan nilai-nilai kemanusiaan bisa terwujud dengan baik. Hari ini Bapak Dirjen sama seperti tadi Ibu dari Kementerian Sosial belum bisa kemana-mana karena situasi yang sedemikian rupa. Demikian, terima kasih banyak. Salam.